Selanjutnya Bu, baik, sebelumnya saya memahami Saya menafsir ya. bahwa teori humanistik memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi, kebutuhan, dan keunikan masing-masing. Dalam teori ini, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan diri, rasa percaya diri, dan kemandirian, serta aktualisasi potensi peserta didik. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menghargai setiap peserta didik. Pertanyaannya, menurut Ibu, bagaimana cara menerapkan teori humanistik pada peserta didik di dalam kelas, dan seperti apa contoh penerapannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Ya, oke. Sekarang teori humanistik ada hubungannya dengan yang tadi pertama ya, behavioristik juga masih ada kaitannya kan. Ya. Jadi anak-anak itu mereka memiliki keunikan masing-masing ya. Dalam hal di kelas itu, anak satu kelas berisi sekitar 30 sampai 35 anak itu kan memiliki sifat yang berbeda, keunikan yang berbeda-beda, bahkan mungkin pola pikir yang berbeda-beda. Jadi anak-anak itu kita buat mereka supaya apa yang mereka pikirkan itu bisa jadi satu suara di dalam kelas. Gitu ya. Jadi kita sebagai guru memandang semua anak itu bukan dari siapa yang lebih pintar, bukan dari siapa yang lebih bodoh, atau mungkin yang paling bodoh. Tidak seperti itu. Jadi satu tujuan yang memang kami akan didik kepada si anak atau si siswa tersebut adalah supaya mereka memiliki motivasi dalam menerima setiap pembelajaran yang kita sampaikan. Memberikan support sistem yang baik kepada mereka di awal mereka belajar, memberikan mereka pembiasaan yang baik, seperti misalnya kalau misalkan hari Senin itu kan pasti ada upacara bendera, atau mungkin di luar jam sekolah mereka ada yang namanya ekstrakurikuler, atau mungkin mereka memiliki minat atau memiliki bakat yang memang terpendam. Nah itu kita fasilitasi di lingkungan sekolah. Jadi nggak hanya mereka harus belajar dalam kelas aja, tapi mereka bisa mengeksplor apa yang ada di dalam diri mereka. Kita fasilitasi dari pihak sekolah maupun si guru tersebut, gitu ya. Oke. Selanjutnya Bu, baik Bu, sebelumnya saya memahami bahwa teori konstruktivitis menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, pengamatan, diskusi, dan pemecahan masalah. Dalam teori ini, guru berperan sebagai fasilitas yang membantu peserta didik menemukan dan memahami konsep secara mandiri, bukan hanya menerima informasi secara langsung. Karena itu saya ingin mengetahui bagaimana penerapan teori konstruktivitis dalam proses pembelajaran dalam kelas. Pertanyaannya, menurut Ibu, bagaimana cara menerapkan teori konstruktivitis kepada peserta didik di dalam kelas, dan seperti apa contoh penerapannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Jadi masih ada kaitannya juga ya tadi ya, yang pertanyaan 7-8 itu ya. Anak-anak itu mereka kan memiliki ide-ide yang memang kalau belum kita belum kita gali, mereka nggak akan bisa mengeluarkan ide tersebut. Gitu. Jadi kita gali dulu ide-ide apa yang ada di pikiran mereka, kita coba kita coba supaya mereka bisa menyuarakan atau mengeluarkan apa sih yang ada dalam pikiran mereka di dalam pembelajaran itu. Jadi guru menjelaskan itu bukan berarti guru hanya kalau di depan tuh satu arah. Jadi guru itu harus dua arah.
Jadi guru menjelaskan, menerangkan, murid juga ikut bertanya. Jadi ada proses dua arah, bukan ceramah ya. Kalau metode ceramah kan satu arah aja. Kalau Berarti ada kita kontak sosial antara guru dan murid. betul, gitu. iya. Jadi kita ada dua arah, mungkin 3 arah gitu, atau 5 arah bahkan ya. Jadi anak-anak di situ kita ajak untuk berdiskusi bareng, ya, bekerja kelompok. Kalau perlu kita buat mereka kelompok-kelompok per kelompok, mereka bikin presentasi, ya, presentasi. Mereka ide-ide yang mereka sudah ada di kepala mereka, mereka tuangkan. Mereka bisa bekerja secara tim seperti itu ya, yang ada hubungan dengan teori tadi. Nah itu contohnya adalah membuat kelompok berdiskusi dengan teman-teman sebayanya mereka, lalu disampaikan di depan kelas seperti contoh presentasi lah, seperti itu. Dan juga ada tugas kelompok, misalkan setelah mereka presentasi ada evaluasi seperti apa, apakah materi yang disampaikan ada kekurangan atau kelebihannya seperti apa, atau mungkin ada temannya yang mau bertanya terkait materi yang mereka sampaikan itu apa gitu ya. Nah itu contohnya seperti itu. Biar tahu kalau murid ini bisa mengembangkan ide-ide mereka. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya Bu. Baik Bu, sebelumnya saya memahami bahwa teori ekologi memandang perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai lingkungan di sekitarnya, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa proses belajar dan perkembangan peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dalam diri mereka, tetapi juga oleh interaksi dengan lingkungan tempat mereka tumbuh dan belajar. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui bagaimana Ibu memperhatikan faktor-faktor lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran. Pertanyaannya, menurut Ibu, bagaimana cara menerapkan teori ekologi kepada peserta didik di dalam kelas, dan bagaimana Ibu mengakomodasi pengaruh lingkungan keluarga, teman, maupun masyarakat dalam proses pembelajaran? Ya. Teori ekologi tadi yang disampaikan sama Mas Ibnu terkait mereka harus berkolaborasi ya, artinya gitu ya, berkolaborasi dengan teman sebaya, dengan lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Ya, kita berikan mereka pengertian tentang yang namanya bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Karena tujuan mereka sekolah nantinya itu akan kembali ke masyarakat, gitu kan, akan menjadi warga sipil biasa, gitu kan. Kalau di sekolah statusnya lo masih siswa, pasti ada yang bertanggung jawab, yaitu walinya siapa ya, orang tua, gitu kan. Tapi kalau sudah ada di masyarakat, ya mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah itu kita tekankan kepada anak-anak atau peserta didik yang kita ajarkan supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan nantinya di lingkungan masyarakat. Nah itu kita terapkan, kita tekankan kepada anak-anak bahwa ini loh nak, nanti kamu sejatinya akan tinggal bersosialisasi dengan lingkungan kalian di rumah, dengan lingkungan dimanapun mereka berada lah, bukan cuma di rumah ya. Artinya kalian harus menjadi orang yang memang bisa membantu, bisa menolong. Seperti misalkan kalau di sini kan ada namanya tim piket gitu kan, ada piket.